Sobat Mistis, kembali lagi bersama gua Daniel, dan kali ini gua akan membawakan sebuah cerita yang bisa dibilang sangat menyeramkan. Namun ada beberapa pihak yang meyakini bahwa cerita ini hanyalah kisah fiktif belaka, namun juga ada yang meyakini bahwa kisah ini memang benar-benar terjadi. Cerita ini simpang siurnya sama dengan Desa KKN Penari, di mana banyak pihak yang meyakini bahwa Desa KKN Penari memang ada, namun juga ada yang meyakini bahwa itu hanya karya fiktif belaka. Nah, kali ini cerita yang akan gue bawakan adalah mengenai sebuah teror dari hantu penunggu mobil second, guys. Ceritanya sempat ramai di dunia maya. Banyak yang bilang ini nyata dan banyak yang bilang tidak. Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Cerita ini diawali dari seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Orang tersebut bernama Anto. Ya, sebut saja namanya Anto. Anto kala itu mendapatkan sebuah bonus yang cukup besar dari perusahaan tempatnya bekerja. Anto kebetulan saat itu memiliki seorang istri yang sedang hamil muda. Anto ketika mendapatkan bonus tersebut langsung terpikir untuk memanjakan istrinya dengan membelikan sebuah mobil agar istrinya tersebut bisa bolak-balik untuk pengecekan kehamilan dengan mudah. Ditambah saat itu memang saat-saat di mana musim hujan telah tiba. Nah, Anto memutuskan untuk membeli sebuah mobil second dikarenakan dengan budget yang ada di kantongnya saat ini, ia dapat mendapatkan spek mobil yang ia inginkan. Bila membeli mobil baru, tentunya Anto belum tentu mendapatkan spek yang ia inginkan dengan budget yang ada di kantongnya. Nah, akhirnya singkat cerita, Anto pun menemukan sebuah mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu monyet. Kala itu ia mendatangi sebuah bengkel milik Pak Hamzah, di mana mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu monyet tersebut berada. Tawar-menawar pun terjadi dan akhirnya Anto membeli mobil tersebut dari Pak Hamzah. Selang seminggu, Anto masih belum merasakan apa-apa. Belum merasakan kejanggalan-kejanggalan terhadap mobil barunya itu. Sampai suatu saat, Anto mulai merasakan kejanggalan-kejanggalan pada mobilnya. Di mana Anto mencium bau bangkai yang begitu menyengat. Terutama ketika sore menjelang dan matahari mulai terbenam. Bau bangkai tersebut kian menyengat di hidung Anto. Anto pun menjadi sering bolak-balik ke tempat cuci mobil. Ia membersihkan sana-sini dan mencari asal-usul bau bangkai tersebut. Bahkan Anto pun menaruh begitu banyak pewangi di dalam mobilnya karena ia tak kunjung menemukan asal-usul bau bangkai tersebut. Anto berpikir bahwa di mobilnya tersebut mungkin ada bangkai binatang, entah tikus atau binatang lainnya, dan terselap di sela-sela mobil. Namun bulan demi bulan terlewati, Anto tak kunjung menemukan asal-usul bau bangkai tersebut. Bahkan saat Anto sudah memasang begitu banyak pewangi mobil di dalam mobilnya, bau tersebut tak kunjung hilang. Justru Anto merasakan semakin jelas bau bangkai tersebut. Sampai suatu saat gangguan mulai bertambah. Selain bau bangkai, Anto juga sering mendengar suara tangisan bayi. Terutama saat malam hari tiba, Anto mengendarai mobil, ia sering kali mencium bau bangkai disertai tangisan anak kecil. Bahkan istrinya pun yang saat itu sedang berada di dalam mobil bersama Anto, sayup-sayup ikut mendengar suara tangisan bayi tersebut. Namun Anto selalu menutupinya bahwa mungkin itu bukan berasal dari mobil tersebut, namun dari luar. Ya, karena istri Anto memanglah seorang penakut, guys. Jadi Anto selalu menyembunyikan hal-hal janggal yang ia alami selama mengendarai mobil tersebut.
Sampai suatu saat, di suatu malam, dia akhirnya mendapatkan jadwal lembur. Dan dia harus pulang hingga larut malam, bahkan sampai tengah malam. Sebenarnya malam-malam sebelumnya Anto juga sudah sempat untuk berpikir ya. Dia berpikir untuk mencari orang pintar atau mencari asal-usul mobil tersebut. Namun karena kesibukannya membuat ia menunda-nunda hal tersebut. Tapi malam ini, hal ini akan membuat Anto berpikir 1000 kali untuk menunda mencari asal-usul mobil tersebut. Anto yang pulang larut malam, kali ini ia berkendara seorang diri dari kantornya ke rumah. Bau bangkai tercium kian menyengat. Ditambah suara tangisan bayi, Anto terus melajukan mobilnya. Seketika bulu kuduknya begitu merinding. Malam itu benar-benar sepi. Tak ada satupun kendaraan yang lewat di jalanan. Sampai Anto merasa ada yang mengamati dan memerhatikan dirinya. Anto pun celingukan, selalu menengok ke kaca spion tengah mobilnya untuk memastikan bahwa dirinya memang benar-benar satu-satunya orang di mobil tersebut. Namun, ketika Anto mencelinguk kaca spion tengah untuk ketiga kalinya, dan jeng-jeng, ada seorang wanita menggendong bayi yang sedang menatapnya, guys. Anto pun panik dan mengerem sejadi-jadinya secara mendadak dan menghentikan mobilnya ke samping. Namun ketika dia melihat ke dalam mobilnya, ia melihat mobilnya dalam keadaan kosong dan tak ada seorang pun di dalam mobilnya. Anto pun terus membacakan doa-doa untuk mengusir arwah penasaran tersebut. Sampai Anto pun kebingungan apakah ia harus melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya dengan terus mengendarai mobil tersebut atau meninggalkan mobil tersebut di pinggir jalan begitu saja. Namun Anto pastinya sayang dong, dengan dia sudah membeli mobil tersebut dengan bonus akhir tahunnya, tapi harus meninggalkannya di pinggir jalan begitu saja. Apalagi malam itu begitu sepi, bisa jadi pagi-pagi ketika Anto balik, mobilnya sudah tidak ada. Nah, akhirnya ketika Anto sudah mulai bisa menenangkan diri, Anto pun kembali mencoba untuk masuk ke dalam mobil. Sebelum membuka pintu, Anto kembali membaca doa-doa agar hantu tersebut tidak mengganggu dirinya lagi. Nah, setelah itu Anto pun masuk ke dalam mobil dan melaju. Ia terus celingukan ke kaca spion tengah mobilnya. Dan memang benar tidak ada siapa-siapa di kursi belakang mobilnya tersebut. Sampai Anto pun sudah semakin dekat dengan rumahnya. Dan ketika jarak Anto sudah 3 km lagi dari rumahnya, bau bangkai itu tiba-tiba kembali menyengat lagi dengan luar biasa di hidung Anto. Anto pun merinding sejadi-jadinya. Ia terus membacakan doa-doa dengan suara yang sangat keras. Bahkan bisa dibilang Anto separuh berteriak agar hantu tersebut tak muncul lagi. Anto terus celingukan ke kaca spion tengah mobilnya, dan ketika beberapa kali menengok ke kaca spion tengah mobilnya, wanita yang menggendong bayi tadi dengan berwajah pucat sedang menatap tajam ke arah wajah Anto. Mereka berdua pun bertatapan. Anto dibuat kepanikan dan Anto terus menggas mobilnya hingga akhirnya sampai di depan rumahnya. Dan Anto pun turun tanpa memarkirkan kendaraannya dengan rapih ke dalam rumahnya. Anto membiarkan mobil tersebut berada di depan rumahnya begitu saja. Sesampainya di dalam rumah, istri Anto pun kebingungan melihat suaminya yang kalang kabut lari ke dalam kamar. Anto hanya bilang bahwa ia sangat kelelahan karena pulang larut malam. Ia ingin segera tidur. Namun istrinya tetap menyimpan banyak tanda tanya di kepalanya melihat perilaku tak biasa dari suaminya.
yang biasanya merapikan mobil ke dalam rumah dengan sangat cermat. Karena mobil si abu-abu monyet itu merupakan mobil kesayangan Anto yang baru saja dibelinya dengan uang bonus tahunan. Namun kali ini Anto serampangan dan memarkirkan kendaraannya tanpa peduli keamanan, hanya memarkirkan di pinggir jalan dengan semeraut. Selama 2 hari setelah kejadian tersebut, Anto mengalami demam dan tidak masuk kerja. Hal ini membuat istri Anto semakin kebingungan. Anto hanya menjawab bahwa ia kelelahan karena ia tak mau istrinya ketakutan, ditambah istrinya sedang hamil. Ia tak mau kesehatan istri dan calon bayinya terganggu. Setelah kejadian tersebut dan Anto kini sudah sembuh, Anto pun memutuskan untuk mencari asal-usul mobil tersebut dengan bertanya kepada pemilik sebelumnya, yaitu Pak Hamzah, di mana Anto membeli mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu monyet tersebut. Pak Hamzah pun menjawab bahwa ia tak tahu menahu mengapa hantu tersebut bisa meneror mobil itu. Karena Pak Hamzah sendiri bukanlah seseorang yang suka mengadakan ritual atau selainnya gitu loh. Jadi Pak Hamzah sendiri tidak pernah berurusan dengan hal-hal mistis. Dan selama ia menggunakan mobil tersebut, Pak Hamzah tidak pernah diganggu oleh makhluk tersebut. Jadi Anto semakin kebingungan. Apa sebenarnya yang membuat hantu tersebut meneror mobil itu? Anto pun akhirnya pusing bukan kepala guys. Dimana ia sudah membeli mobil, ternyata mobilnya malah berhantu lagi kan. Nah, Pak Hamzah pun menyarankan kepada Anto agar mobil itu diruat atau diritualkan, dibuatkan acara syukuran agar jauh dari hal-hal negatif. Namun Anto masih penasaran. Menurut Anto, hal ini terjadi bukan hanya karena sekedar belum diadakannya upacara syukuran terhadap mobil tersebut. Anto pun berusaha mencari orang pintar seperti dukun, paranormal, dan lainnya. Kesana kemari, namun Anto belum menemukan jawaban. Akhirnya Anto bertemu dengan seorang kiai. Kiai tersebut pun akhirnya membuatkan acara syukuran untuk memandikan mobil tersebut. Ketika mobil dimandikan, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dan ketika ditanya siapa namanya, sebut saja Mawar. Iya teh Mawar, jangan usir saya dari sini, kata Mawar. Pak Ustadz pun bertanya, kenapa kamu berada di mobil tersebut? Hantu tersebut hanya menjawab bahwa ia sudah nyaman berada di dalam mobil tersebut. Dan ketika ditanya lebih lanjut, kenapa kamu bisa berada di mobil ini? Nah, hantu dari Mawar ini menjawab dengan sebuah nama. Doni, Doni, Doni. Ada apa dengan Doni? Anto pun kebingungan. Dan anehnya, Pak Hamzah pun terperangah mendengar nama Doni diucapkan berkali-kali. Ternyata guys, Doni adalah anak dari Pak Hamzah. Anto pun langsung bertanya, ada apa Pak Hamzah? Kenapa wajah Bapak tiba-tiba berubah ketika mendengar nama Doni? Apakah Pak Hamzah dan Doni menyimpan hubungan rahasia? Pak Hamzah pun menjawab, Doni itu anak saya, Mas Anto. Akhirnya Pak Ustadz, Pak Hamzah, dan Anto pun segera menggeruduk rumah kediaman Doni. Doni yang kala itu masih duduk di bangku SMA. Ternyata adalah seorang bajingan yang menghamili tanpa bertanggung jawab. Doni, oh Doni, kenapa kau seperti itu? Nah, singkat cerita mereka bertiga menginterogasi Doni.
Sampai terungkaplah sebuah cerita dari Doni. Penyesalan yang tiada akhir. Doni pun kebingungan ketika ditanya mengenai soal Mawar. Doni akhirnya dengan terbata-bata menjawab, benar memang ia mengenal seseorang wanita yang bernama Mawar, di mana ia menghamili wanita tersebut. Namun Doni sebelumnya sempat menyatakan bahwa ia akan bertanggung jawab ketika Mawar menyatakan dirinya sedang dalam keadaan hamil. Hingga pada suatu malam, Mawar menelpon Doni. Don, ini aku Mawar. Iya, aku udah tahu. Ini kan aku udah simpen nomor kamu. Oh gitu. Ada apa, War? Gini, Don. Aku kayaknya udah mau melahirkan deh, Don. Terus? Kamu jemput aku ya, terus kita nanti pergi ke rumah sakit untuk cek kondisi kehamilan aku. Nah, akhirnya Doni pun menjemput Mawar. Ketika Doni di perjalanan bersama Mawar, setelah Doni menjemput Mawar, Mawar pun bertanya, kalau anak ini lahir, gimana ya Don? Kalau ayahku tahu, bisa jadi bahaya nih Don. Doni pun berpikir keras, di mana Doni pun juga kebingungan kalau ia sampai ketahuan ayahnya telah menghamili seorang wanita, padahal ia baru duduk di bangku kelas SMA. Doni pun bisa habis, bisa jadi uang jajannya pun tidak akan diberikan lagi. Nah, akhirnya ide jahat pun muncul di kepala Doni. Malam itu Doni mencekik Mawar dan menghabisi nyawa Mawar dengan sangat sadis. Doni membuang jasad Mawar dan menguburkannya di belakang halaman rumah tanpa sepengetahuan ayahnya. Doni pun menunjukkan di mana makam Mawar yang dikubur asal-asalan. Dan mereka pun mendoakan kuburan Mawar serta jasad Mawar, serta mengadakan pemakaman ulang, pemakaman secara layak, dengan harapan arwah Mawar dan cucu Pak Hamzah tersebut tidak gentayangan lagi. Setelah semuanya itu, Doni pun diserahkan ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan segala kebiadabannya. Setelah semua itu, namun teror belum berakhir. Arwah Mawar dan anaknya masih terus menghantui mobil Nissan Grand Livina berwarna abu-abu monyet tersebut yang dibeli Anto. Namun kali ini Anto sudah mulai terbiasa menghadapi arwah gentayangan tersebut. Dan Anto tetap menjaga rahasia itu dari istrinya yang penakut. Oke guys, kalau menurut kalian, apakah kisah ini merupakan sebuah kisah nyata atau karya fiksi belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa subscribe dan like agar tak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya dari DJ Mistis Channel. Terima kasih.